Oke kawan, film ini dimulai pada masa krisis ekonomi yang tengah melanda Spanyol dan beberapa negara Eropa lainnya. Kebutuhan dasar yang kurang seperti pasokan makanan dan sumber air bersih sudah hampir tidak bisa ditemukan lagi. Pemerintah Spanyol telah runtuh dan kini telah diambil alih oleh pihak rezim yang bertindak seenaknya saja. Bahkan pihak rezim itu tidak segan untuk membunuh anak-anak, lansia dan juga wanita hamil untuk mengurangi populasi. Oleh karena itu pasangan bernama Nico dan Mia secara ilegal berusaha meninggalkan negara mereka. Nico kabur bersama Mia untuk mencari tempat di luar Spanyol agar mereka bisa melahirkan anak baru mereka. Mia sedang mengandung, itulah alasan utama mereka memutuskan untuk pergi dari Spanyol. Demi keselamatan Mia dan anak yang dikandungnya, Nico, Mia dan imigran lainnya berhasil menaiki sebuah truk yang membawa kontainer itu, bertujuan menuju Irlandia, negara yang mereka yakini memiliki sumber penghidupan yang layak. Namun keadaan mulai tidak terkendali ketika truk kontainer mereka berhenti dan para penyeruduk membawa lebih banyak imigran gelap yang notabene adalah para tunawisma. Truk kontainer Nico dan Mia penuh sehingga pihak penyelundup memaksa untuk yang lainnya berpindah ke kontainer sebelah. Dan hal itu menyebabkan Nico dan Mia akhirnya berpisah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ia hanya bisa mengintip di lubang kecil ketika Nico dimasukkan di kontainer dengan nomor 107. Sementara itu, kontainer yang dinaiki oleh Mia bertuliskan Nowhere, mendekati area pelabuhan dan sesampainya di sana, kontainer Mia di-stop oleh pos pemeriksaan, dan semua orang di dalam kontainer dipindahkan ke belakang, sehingga ketika kontainer tersebut dibuka semuanya sudah tampak kosong. Kepala keamanan pun mulai masuk ke area truk tersebut, dan tidak menemukan apapun karena pihak penyelundup memasang tembok palsu untuk mengelabui. Namun keamanan sudah mencurigai, sehingga ia mengecek panjang kontainer tersebut dengan menembakkan peluru di ujung tembok palsu itu. Sementara kepala keamanan memeriksa dari bagian luar dan lubang dari tembakan tersebut ternyata tidak berada di bagian ujung kontainer, keamanan pun meminta mereka untuk segera keluar dan berjanji akan mengampuni mereka. Sementara itu, Mia langsung naik ke atas kotak paket untuk bersembunyi. Tidak lama setelah itu pihak rejim itu berdusta. Mereka bahkan menembak seluruh imigran secara membabi buta, dan Mia hanya bisa menutup mulutnya agar tidak ketahuan. Mayat-mayat tersebut lalu dibawa keluar dan kontainer tersebut dibersihkan, hanya menyisakan Mia seorang diri. Tidak lama kemudian, setelah itu truk kontainer yang membawa Nico juga sampai di pelabuhan. Mia yang tahu akan kejadian di pelabuhan lalu mencoba menghubungi Nico, untuk memintanya segera bersembunyi. Beberapa jam telah berlalu namun tidak ada respon dari Nico, dan saat itu kontainer Mia telah dipindahkan ke dalam kapal besar yang mengangkat kontainer lainnya, termasuk kontainer 107, dan akhirnya kapal pun berlayar meninggalkan Spanyol. Mia kemudian memeriksa barang-barang yang tersisa dari penumpang sebelumnya di kontainer tersebut, dan Mia menghabiskan waktunya dengan tidur, berharap sampai ke Irlandia dengan selamat. Namun tiba-tiba goncangan besar membangunkannya. Hujan badai dan ombak laut yang besar membuat kontainer yang dinaiki Mia jatuh ke tengah laut. Karena goncangan Mia pingsan dan saat ia bangun ia sadar kontainer yang ia naiki sudah digenangi oleh air, hingga ketika Mia mengintip ke arah lubang kecil di kontainernya dan yang ia lihat hanyalah lautan tanpa ada ujungnya, Mia merasa dirinya berada di dalam keadaan yang paling mustahil. Kontainer tempat ia berada sebelumnya terkena beberapa peluru, sehingga air laut mulai masuk dari lubang-lubang tersebut. Mia awalnya takut, namun ia menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk menyerah pada keadaan ini, sehingga di situasi yang mustahil itu pun Mia mulai mengumpulkan semua barang yang ada di dalam kontainer itu. Mia membuka kotak kayu di sekelilingnya, dan menemukan banyak Tupperware, pakaian dan beberapa makanan untuk ia bertahan selama beberapa hari ke depan. Ia juga menutup lubang bekas peluru sebelumnya dengan lakban yang ia temukan di kontainer itu. Tidak lama setelah itu, Mia mendengar suara teriakan di dekatnya sehingga ketika ia mengintip ke arah lubang kontainer, ternyata kontainer 107 yang Mia yakini bahwa Nico ada di dalamnya tengah tenggelam. Sepanjang hari itu Mia sedih sambil berusaha menghubungi Nico. Saat itu juga, Mia sudah putus asa akan hidupnya. Namun isyarat tendangan kecil dari sang buah hati membuat Mia memutuskan untuk bertahan untuk hidup kembali. Pada malam itu Mia tertidur sangat pulas dan terbangun, di mana keadaan kontainernya dipenuhi oleh genangan air. Air tersebut dalam sekejap hampir memenuhi seisi kontainer dan untungnya hal itu hanyalah mimpi. Hari pun telah berganti pagi. Mia kemudian penasaran akan isi kotak paket yang bergelantungan di atas dan berharap isinya adalah pasokan makanan. Namun ternyata itu hanyalah setumpuk Tupperware lagi. Memanfaatkan alat-alat yang ada di dalam kontainer itu,
Mia mulai melakukan pekerjaannya untuk bertahan hidup. Sedikit demi sedikit Mia membuang air yang menggenangi kontainernya, hingga tidak lama setelah itu, handphonenya mendapatkan sinyal, dan Nico yang diduganya telah meninggal dalam kontainer sebelumnya lalu menghubunginya. Mia yang menyampaikan bahwa ia terjebak di tengah lautan, dan di seberang sana Nico berusaha meyakinkan Mia untuk bertahan, dan Nico berjanji akan mencari solusi untuk menemukan dan menyelamatkan Mia. Setelah 2 hari terdampar, pada malam harinya lokasi Mia berada, mulai mengalami hujan badai. Kebetulan saat itu juga air ketuban Mia mulai pecah. Di tengah kesulitan yang ia alami, Mia berusaha sekuat tenaga melawan badai dan juga berusaha untuk melahirkan. Pada momen itu Mia berhasil melahirkan anak perempuannya. Suara tangisan sang bayi memotivasi Mia untuk semakin kuat menghadapi kondisinya saat ini. Walaupun telah berlalu dan Mia telah memasuki hari ketiga, dan terombang-ambing di tengah lautan. Pada hari itu ia mencoba mengebor untuk membuat lubang menuju ke atas kontainer. Ditambah anak yang rewel pada saat itu membuat emosi Mia menjadi tidak karuan, sehingga pada malam harinya ia sangat kelaparan dan tidak sadar memakan hampir semua persediaan makanannya. Di hari keempatnya ia mulai melanjutkan pengeborannya namun ketika hampir selesai mesin bornya mulai macet dan tidak bisa digunakan lagi, ia lalu meneruskan pekerjaannya menggunakan pisau, mengiris besi kontainer sedikit demi sedikit. Di samping itu Mia sudah sangat kelelahan dan kehausan. Namun ia pantang menyerah dan melanjutkan pekerjaannya keesokan harinya lagi. Akan tetapi masalah datang lagi ketika pisau yang ia gunakan mengalami patah. Di saat-saat seperti itu setetes air sangat berharga bagi Mia. Ia sudah sangat kewalahan dan sangat lelah untungnya setelah tertidur beberapa saat. Rintik air hujan membangunkan Mia. Ia juga langsung menyediakan beberapa kotak Tupperware untuk persediaan air minumnya. Setelah itu, staminanya kembali pulih. Mia mulai melakukan pekerjaannya lagi dengan tali yang ia miliki. Ia bergelantung untuk membuka lubang yang ia buat. Ia berhasil melakukannya dan melihat birunya langit. Mia segera naik dan menghirup segarnya udara di luar kontainer. Namun satu hal yang tidak bisa ia pungkiri bahwa ia masih terombang-ambing di tengah laut tanpa ada ujungnya. Suatu ketika Mia membereskan kotoran anaknya dan melempar kain tersebut ke tengah laut. Namun siapa sangka hal yang tidak diduga Mia adalah ketika ikan mulai mengerumuni kotoran anaknya. Dari sana Mia mulai memiliki ide ia membuat tombak untuk menangkap ikan guna pasokan makanannya. Akan tetapi Mia gagal dan tidak mendapatkan ikan seekor pun, sehingga Mia yang telah kelelahan mencoba berbaring di atas kontainer hingga tiba-tiba ia melihat pesawat yang lewat di atas kepalanya. Mia bergegas kembali ke bawah untuk mengambil cermin dan mencoba memberi isyarat kepada pesawat yang lewat itu. Namun saat ia kembali ke atas kakinya tergores sehingga membuat luka yang besar di bagian pahanya. Meskipun pesawat telah lewat ia tetap mengirimkan isyarat walaupun hasilnya adalah nihil. Kembali ke dalam kontainer, Mia menjahit lukanya lalu ketika malam harinya, Mia mulai membuat rajut yang terbuat dari tali headset di kotak paket sebelumnya, hingga keesokan harinya Mia menggunakan rajut itu untuk memancing para ikan. Untuk kali ini Mia berhasil menangkapnya dan memakan ikan tersebut hidup-hidup dengan sangat lahap. 9 hari telah berlalu dan meyakini memiliki beberapa persediaan makanan untuk dirinya. Terlepas dari itu meskipun lelah ia tetap memberikan ASI dan merawat anaknya. Singkat cerita 12 hari telah berlalu, dan Mia masih terombang-ambing di tengah lautan, hingga suatu malam anaknya rewel dan mengalami kedinginan. Berbagai cara ia lakukan untuk membuat anaknya nyaman, dan pada malam itu air telah menggenangi separuh dari kontainer, hingga tidak lama ia mendapatkan panggilan dari suaminya. Namun bukan kabar baik yang disampaikan melainkan sebuah pesan terakhir dari Nico. Nico berkata bahwa dia bersembunyi di sebuah kontainer dan menyelinap ke dalam kapal. Namun sayangnya ia ditemukan dan ketika ia mencoba lari, pihak rezim yang sangat zalim menembakinya, dan kini ia telah kehilangan banyak darah. Jadi Nico menelpon untuk mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada Mia. Setelah itu Nico pun meninggal, dan Mia merasakan kesedihan dan keputusasaan melanda dirinya. Singkat cerita 26 hari telah berlalu, ia telah kelelahan untuk menimba air di kontainernya, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke atas kontainer. Mia membuat rakit sederhana dengan kotak paket dan Tupperware agar tetap mengapung di atas air. Malam harinya kondisi kontainer sudah hampir tenggelam dan Mia bersiap mengambil beberapa perlengkapan lain. Ia turun ke dalam kontainer, dan mengambil foto mendiang putrinya dan juga sebatang sneakers yang suaminya janjikan untuk dibuka dan dimakan hanya ketika ia menemukan tempat yang aman. Dan ketika ia mencoba keluar dari kontainer air mulai masuk dengan deras. Putrinya yang ia simpan di dalam rakit mulai mengapung. Mia bahkan tersangkut oleh lilitan tali yang ada di dalam kontainer itu. Mia hampir menyerah pada nasibnya.
karena terjebak di dalam kontainer namun untungnya ia berhasil melepaskan diri dan mulai berenang ke permukaan. Mia sampai ke permukaan namun tidak berhasil menemukan putrinya di tengah kegelapan malam, dan hantaman ombak yang keras. Untungnya ada seekor paus yang membasahi putrinya, sehingga ia mulai menangis. Dari sana Mia berhasil mendengar tangisan putrinya dan mulai mendekatinya. Ia berhasil mengejar dan mengikat tangannya ke rakit tersebut. Pagi pun telah tiba dan Mia masih terombang-ambing di tengah laut. Ia lalu melihat seekor burung camar terbang di atasnya sehingga ia membuka salah satu kotak ikannya, agar memancing para burung camar mendekatinya. Burung-burung camar itu lalu mulai berkerumun di atas Mia, dan juga putrinya sehingga kejadian itu terlihat oleh sebuah keluarga yang sedang memancing. Ketika mereka mendekat mereka melihat seorang bayi dan segera menyelamatkannya. Ia juga menarik tali yang terikat pada rakit tersebut dan menyelamatkan Mia yang telah tenggelam beberapa saat yang lalu. Ia pun kemudian segera melakukan nafas buatan agar Mia bisa bernafas kembali, dan sehingga Mia pun akhirnya berhasil bernafas lagi. Ia sadar dan segera mengambil putrinya sambil menoleh ke segala arah, seolah tidak percaya bahwa ia telah selamat, karena sesungguhnya, nasib bisa berubah, tetapi tidak untuk takdir hidup, dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya kawan.